Istri terbangun dan kaget menemukan dirinya tidur di hotel yang aneh. Pakaian dalamnya berserakan di lantai. Rasa sakit di seluruh tubuh membuat istri menyadari sesuatu tidak beres. Barulah setelah pelatih pribadinya masuk ke dalam ruangan telanjang bulat, barulah istri menyadari apa yang terjadi semalam. Aku akan berganti pakaian, tolong keluar sebentar. Lagi pula aku sudah melihat semuanya. Sang istri kembali ke rumah dengan kebingungan. Saat itu dia tidak tahu bagaimana menghadapi suaminya. Ternyata suaminya sejak pagi kemarin merasa pakaian istrinya terlalu terbuka. Maka dia meminta istrinya untuk mengganti pakaian sebelum pergi bekerja. Namun sang istri tidak menyadari kesalahannya. Tanpa memedulikan nasihat suaminya, dia pergi dengan keras kepala. Tidak disangka, baru saja dia meninggalkan rumah. Sebuah sepeda motor melaju cepat ke arahnya. Meskipun sang istri sempat mengerem, namun sepeda motor masih terlempar beberapa meter jauh. Melihat kejadian itu, Nyonya segera turun dari mobil untuk memeriksa. Menemukan bahwa pemuda tersebut tidak mengalami luka serius. Karena ia terburu-buru untuk pergi kerja, ia memberikan selembar kartu nama kepada orang tersebut. Bisa dihubungi kapan saja jika ada urusan di masa depan. Malam itu, Nyonya diundang ke pesta para wanita kaya. Ingin menyenangkan ketua tersebut untuk mencari peluang karir yang lebih baik. Dan ketua dengan senang hati menyetujui permintaan Nyonya. Maka diperkenalkan seseorang yang dapat membantu kenaikan jabatannya. Dan bahkan sengaja mengungkapkan bahwa orang tersebut gemar bermain golf. Untuk mempersiapkan diri terhadap selera atasan, Nyonya segera pergi ke sebuah pusat latihan golf. Dengan niat untuk meningkatkan kemampuan bermain golfnya. Namun tak disangka yang ditemui di meja resepsionis adalah pelatih yang ditemui pagi tadi. Nyonya dengan sopan tersenyum pada orang tersebut. Tak disangka pelatih malah memeluk Nyonya. Sang istri terkejut dan segera menghindar. Namun pelatih mengklaim bahwa gerakannya terlalu tidak teratur. Perlu segera membantu memperbaikinya. Sayangnya, sang istri untuk meningkatkan keterampilan bola, hanya bisa memilih untuk membiarkannya begitu saja. Ketika kembali ke rumah, sang istri melihat suaminya sudah mabuk tergeletak di atas tempat tidur. Bahkan mulutnya terdengar memanggil nama seorang wanita. Dia tidak menyangka suaminya masih mengingat cinta pertamanya. Dengan hati yang sedih, dia pergi sendirian ke bar untuk minum. Tidak disangka, seorang pria mendekatinya perlahan-lahan. Sang istri melihat bahwa pria itu ternyata adalah pengendara kuda itu lagi. Saat itu pria itu mulai mengolok-olok sang istri. Sepertinya sang istri merasa terluka oleh pria itu. "Ayo, saya akan minum bersamamu. Apakah kita kenal baik?" Maka sang istri bangkit dan pergi ke toilet. Namun pria itu pada saat itu memanfaatkan kesempatan untuk meracuni gelas minumannya. Namun ketika kembali, sang istri tidak curiga. Minum habis gelas minumannya. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba merasa pusing dan pingsan di pelukan pria. Saat dia terbangun kembali, menemukan dirinya telanjang terbaring di dalam sebuah ruangan yang asing. Pria itu sudah melakukan apa yang diinginkannya. Dengan keadaan seperti ini, sang istri hanya bisa berpura-pura tenang dan mengenakan pakaian dan memberi peringatan kepada pihak lain, melupakan apa yang terjadi malam ini. Namun pria itu jelas tidak ingin berhenti mengganggu sang istri. "Kamu telah mengganggu orang yang salah, tahu? Berani melanggar, aku akan membunuhmu." Setelah pulang, dia segera bersembunyi di kamar mandi, menangis dengan penuh penyesalan. Namun pria itu tidak berniat membiarkannya begitu saja. Keesokan harinya, dia langsung memberitahu istri tempat pertemuan mereka. Pada saat itu suami bertanya pada istri kapan pulang malam ini. Istri segera meletakkan ponselnya terbalik di atas meja, dan berbohong bahwa dia akan makan malam dengan rekan kerja malam ini, tapi tidak akan pulang terlalu malam. Untuk segera mengakhiri gangguan pria itu, istri tanpa ragu langsung mengeluarkan sebuah, berharap pria itu akan meninggalkan pandangannya, atau dia lebih memilih untuk merusak nama baiknya daripada mengirimnya ke penjara. Namun pria itu tidak terkejut dengan hal itu, dan mengatakan bahwa yang diinginkannya bukanlah uang, tetapi ingin agar istri selalu bersamanya dalam hubungan terlarang. Istri benar-benar terkejut. "Saya menyarankan kamu untuk patuh." "Baiklah." Keesokan harinya, dia mengirim beberapa foto kepada istri. Istri langsung panik setelah melihatnya. Pada saat itu pria itu meneleponnya, mengajaknya untuk bertemu di hotel malam ini. Jika tidak, foto-foto ini akan dikirimkan ke ponsel rekannya. Secara keseluruhan ke ponsel rekannya. Setelah masuk ke dalam ruangan, Nyonya langsung bertanya pada pria apa tujuannya begitu masuk. Namun pria itu dengan polosnya berkata, hanya ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan Nyonya. Bagaimana mungkin Nyonya akan menyetujui permintaan kotor seperti itu? Kemudian pria itu berdiri perlahan mendekati Nyonya. "Akhirnya kamu datang, Nyonya. Pasti kamu juga merindukanku, kan? Apakah menyenangkan mempermainkan seorang kakak perempuan? Aku suka kakak perempuan." Nyonya langsung menamparkan pria itu.
Namun pria itu tidak merespons. Perlahan mengambil gelas anggur dan memberikannya pada Nyonya. Tidak disangka Nyonya langsung memercikkan anggur ke wajah pria itu. Dan memperingatkan pria itu jika berani melanggar lagi. Mungkin kali ini bukan anggur yang akan terpercik ke wajahmu. Ucapan ini benar-benar membuat pria itu marah. Lalu dengan kasar mendorong Nyonya ke dinding. Dia mengunci lehernya dengan erat menggunakan tangannya. Nyonya itu menendang pria itu menjauh dengan satu tendangan. Saat itu, dia sama sekali tidak punya mood untuk terus terlibat dalam pertengkaran dengan pria itu di sini. Dan akhirnya pria itu tidak tahan lagi. Dan mengungkapkan ambisinya. 5 miliar dalam uang tunai. Keserakahan pria itu membuat Nyonya itu merasa bingung. Menganggap pria itu benar-benar gila. Namun pria itu mengancam Nyonya bahwa jika dia tidak setuju, dia akan segera memposting foto-foto itu online. Agar semua orang bisa menikmatinya. Tubuh indah Nyonya setelah melepas pakaiannya. Dan dia juga akan mengirim foto-foto itu ke sekolah tempat anak Nyonya berada. Setelah memikirkan anaknya, Nyonya tiba-tiba tidak tahu harus bagaimana. Setelah pulang ke rumah, Nyonya duduk di ruang tamu dalam keheningan. Ketika suaminya pulang, dia bertanya kepada istrinya, "Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku?" Nyonya itu mengatakan agar suaminya berbicara terlebih dahulu. Maka suaminya mengeluarkan foto yang diterima melalui ponsel. "Saya tidak bermaksud menyalahkanmu. Saya hanya bertanya karena khawatir akan keselamatanmu. Jangan takut, ceritakan dengan jujur." Melihat suaminya masih terus menghibur diri sendiri, istrinya juga memutuskan untuk tidak menyembunyikan lagi dari suaminya. "Beberapa waktu lalu, saya pergi ke bar dan minum beberapa gelas karena sedang tidak mood. Saat saya pergi ke toilet, dia memanfaatkan kesempatan untuk mencampur sesuatu ke dalam gelas minuman saya. Ketika saya membuka mata, saya menyadari bahwa saya..." Suami merasa marah dan sedih setelah mendengarnya. Langsung menarik istrinya untuk pergi melaporkan ke polisi. Namun sang istri ragu. Karena setelah melaporkan ke polisi, dia merasa malu. "Tolong, biarkan saya menanganinya sendiri." Suami merasa hancur setelah mendengarnya. Meskipun dia sangat ingin menangkap pria jahat itu, namun demi reputasi istrinya, dia terpaksa memilih untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Namun keesokan harinya, seorang pria datang mengendarai sepeda motor ke arahnya. Dan orang ini adalah pria yang mengancam istrinya dengan foto-foto. Saat itu suaminya tidak bisa lagi menahan diri. Langsung memukul lawan hingga jatuh. "Kamu masih berani bersikap sombong seperti ini." Saat itu suaminya sudah kehilangan kendali karena amarah. Untungnya, sang istri tiba tepat waktu dan menahan suaminya. Melihat suaminya menderita begitu sangat, sepertinya di dalam hati istrinya juga membuat keputusan berani. Keesokan harinya, suami menunggu istri pulang kerja di rumah. Namun pria itu justru mengirim pesan singkat lagi kepadanya. "Istrimu datang ke rumahku." Dan dia datang dengan sukarela. Suami segera menelepon istri namun tidak bisa dihubungi. Kali ini suaminya tidak bisa lagi menahan diri. Dia marah dan pergi ke rumah pria itu. Dan adegan selanjutnya membuat suami terkejut. Saat Wang Sun terkejut dan bingung, tiba-tiba melihat kalung di sudut dinding. Dan itulah kalung yang selalu dipakai oleh istrinya. Menghadapi pertanyaan dari pihak kepolisian, Wang Sun dengan tegas mengakui dirinya sebagai pembunuh. Karena dia menduga pria itu mungkin dibunuh oleh istrinya. Karena cinta dan perlindungan terhadap istrinya, Wang Sun mengakui semua tindakannya di depan polisi. Dia membuat cerita tentang kecelakaan yang terjadi. Bahkan dia membuat cerita tentang kronologi kejadian. Ketika ditanya tentang motif pembunuhan, Wang Sun menangis dan mengaku, pria itu pernah mengancam istrinya. Bahkan sering mengirim foto-foto tantangan. Meskipun semuanya terlihat masuk akal, namun tidak ada bukti di tempat kejadian. Temukan sidik jari yang ditinggalkannya. Selain itu, dia datang dengan sukarela untuk menyerahkan diri. Membuat mereka yakin bahwa pria itu pasti menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Sementara itu, kasus terhenti. Akhirnya Wang Sun dibebaskan karena kurangnya bukti. Setelah pulang ke rumah, Wang Sun langsung mengeluarkan kalung yang dipegangnya. Namun dia tidak bertanya kepada istrinya, melainkan ingin melindunginya. Nyonya juga mengakui bahwa dia pergi ke rumah pria itu semalam. Namun hanya memberikan uang kepadanya untuk menghapus foto di tangannya. Akhirnya, setelah tidak mencapai kesepakatan, dia langsung pergi. Meskipun Wang Sun tidak meragukan, namun dia tetap berusaha meyakinkan istrinya. "Jangan sekali-kali mengakui bahwa kamu pergi ke sana semalam." Namun desakan Sun membuat Nyonya tidak bisa diam. "Aku sudah bilang bukan aku. Percayalah bahwa bukan aku. Kenapa selalu menyalahkan saya? Menemukan kalung itu bukanlah masalah besar. Mengapa saya harus berbohong?" Wang Sun juga terkejut setelah mendengarnya. Jika istri benar-benar tidak berbohong, siapa sebenarnya pelaku di baliknya? Saat kasus terjebak dalam kebuntuan. Namun, tiba-tiba Nyonya datang ke kantor polisi, menyerahkan diri dan mengakui kejadian saat itu. Studio mengklaim bahwa pria itu melakukan kekerasan padanya.
Dia meraih piala di atas meja dan memukulnya dengan keras. Namun pria itu tewas di tempat. Namun ketika polisi bertanya kepadanya tentang piala, mata Nyonya terlihat menghindar. Polisi segera melihat bahwa itu jelas-jelas bohong. Ada begitu banyak barang berharga di tempat kejadian. Mengapa hanya mengambil ponsel dan piala? Apakah Anda masih mencurigai suami saya? Dia bukan pelaku. Wanita itu tampak sangat tenang tetapi, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu secara sengaja. Saat kasus menjadi semakin membingungkan, handphone Wang Sun tiba-tiba menerima pesan singkat dari orang asing. Dia segera berlari ke kantor polisi. Di dalamnya ternyata ada video korban melakukan kekerasan terhadap istrinya semalam. Video menunjukkan istri diseret dan panik melarikan diri dari ruangan. Dan korban saat itu jelas masih hidup. Mengapa istri memilih untuk menyembunyikan kebenaran dan kemudian menyerahkan diri? Siapa lagi yang merekam video ini secara diam-diam? Kasus kembali terjebak dalam kebuntuan. Di bawah bukti video, istri akhirnya dibebaskan dari tuduhan dan langsung dilepaskan. Saat pasangan suami istri bersiap untuk pulang dengan mobil, tak jauh dari situ, sebuah mobil juga mulai mengikuti mereka. Dan orang itu adalah teman baik suaminya, Zaisun. Keesokan harinya pagi-pagi, wanita itu langsung diatur oleh presiden setibanya di kantor, untuk bertemu dengan tokoh industri besar yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Namun wanita itu sama sekali tidak menyangka, dunia industri yang legendaris ini, bos besar itu adalah teman baik suaminya, Zaisun. Wanita itu terlihat sangat terkejut. Namun, Zaisun dengan tenang mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan wanita itu. Dari ekspresi matanya, jelas terlihat, sepertinya ada rahasia yang tak boleh diketahui di antara mereka. Untuk bisa naik jabatan, Jing Hai mulai terjerumus ke jalan yang tak bisa kembali. Dan orang yang bertemu dengannya, pria itu adalah teman baik suaminya, Zaisun. Zaisun ingin benar-benar mendapatkan hati wanita itu. Maka, di pesta promosi Jing Hai, dia membiarkan orang-orang mabukinya. Namun, Jing Hai malah menelepon suaminya untuk menjemputnya. Setelah Wang Su tiba, baru diketahui bahwa ini sebenarnya adalah pesta perayaan promosi istrinya. Wang Su langsung terlihat bingung. Sekarang istrinya telah berhasil naik jabatan menjadi profesor. Namun, dia sama sekali tak tahu akan hal itu. Saat itu, ada tamu tak diundang datang dari luar. Ketika Jing Hai melihatnya, ekspresinya langsung membeku. Wang Su juga penasaran bagaimana temannya, Zaisun, bisa datang ke sini. Saat itu ketua mengatakan bahwa wanita bisa naik pangkat, berkat Zaisun yang menggunakan banyak hubungan di belakang layar. Jadi malam ini dia diundang khusus untuk menghadiri makan malam. Wang Su mengatakan bahwa mereka bertiga sudah saling kenal sejak lama. Jadi pertemuan pertama kalian, kenapa pura-pura tidak kenal? Ketika ketua selesai berbicara, kesalahan di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat memalukan. Beruntung rekan kerja di sekitar segera membantu menyelesaikan masalah. Namun tetap saja tidak sepenuhnya hilang. Wang Sun merasa curiga terhadap keduanya. Dia tidak mengerti mengapa Zaisun memiliki hubungan yang begitu dekat dengan istrinya. Maka dia memanfaatkan kesempatan saat pergi ke toilet untuk langsung mengonfrontasi Zaisun. Apakah kamu masih meragukan kami? Tidak, aku hanya bercanda denganmu. Akhirnya Wang Su merasa dia terlalu banyak berpikir sendiri. Namun, kejadian tidak berakhir. Saat istri baru tiba di rumah, dia menyatakan akan pergi dinas keluar kota besok. Perjalanan selama 2 hari memerlukan menginap di luar. Meskipun Wang Su merasa agak gelisah setelah mendengarnya. Namun, dia tidak bisa menemukan alasan untuk menghentikan perjalanan istri. Keesokan harinya pagi, Zaisun muncul lagi dalam rapat tingkat atas perusahaan Jing Hai. Jing Hai yakin bahwa perjalanan dinas kali ini pasti diatur oleh Zaisun dengan sengaja. Setelah Jing Hai tiba di hotel malam itu, tiba-tiba terdengar suara bel di luar kamar. Ternyata Zaisun masih sendirian mengikutinya ke sini. Jing Hai merasa bingung setelah melihat Zaisun. Maka dia dengan tegas menutup pintu kamar. Namun, Jing Hai merasa itu masih kurang tepat. Maka dia membuka pintu kamar lagi. Saat itu, Zaisun menatap Jing Hai dengan penuh kasih sayang. Keduanya saling menatap. Rahasia yang terpendam selama bertahun-tahun pun terungkap. Ternyata Chaesun dan Jing Hai sudah menjadi pasangan sejak lama. Disutradarai oleh Song Hyun Wook dan Park So Yeon. Namun sayangnya, Jing Hai tiba-tiba memutuskan hubungan dengannya. Dia tidak mengerti mengapa gadis yang dia lindungi tiba-tiba memutuskan hubungan. Mengapa gadis yang dilindunginya tiba-tiba memutuskan hubungan? Bulan depan aku akan menikah. Mendengar berita ini, Chaesun merasa seakan dunia runtuh. Namun, ini belum berakhir di sini. Keesokan harinya, sahabat baik Chaesun, Wang Su tiba-tiba mengumumkan kabar pernikahan. Nama pengantin wanita di undangan ternyata adalah kekasihnya sendiri, Jing Hai. Dia marah dan merobek undangan tersebut. Sebuah balas dendam pun dimulai. Dia mencari seseorang untuk sengaja mengganggu kehidupan Jing Hai. Namun, dia tidak menyangka orang itu sangat kejam. Saat Jing Hai sedang minum di bar, dia mencampurkan sesuatu ke dalam gelasnya. Akibatnya, adegan kotor ini terjadi. Chariksun sama sekali tidak menyangka situasi akan berkembang sampai seperti ini.
Maka dia diam-diam menyusup ke rumah pria itu. Dia ingin mengambil foto-foto Jingga yang disimpan secara diam-diam. Dengan begitu, semuanya akan berjalan dengan baik. Namun tiba-tiba bel pintu berbunyi. Jingga tiba-tiba muncul di rumah si penipu. Chariksun melihat situasi dan segera meletakkan ponselnya lalu bersembunyi di lemari. Ternyata Jingga ingin memberikan uang kepada pria itu untuk menghapus foto-foto tak senonohnya. Tak disangka pria itu menjadi ganas dan hendak melakukan hal yang tidak senonoh pada Jingga. Chariksun diam-diam merekam segalanya dengan ponselnya. Untungnya, Jingga akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman pria itu. Melihat Jingga pergi, Chariksun dengan marah keluar dari lemari. Siapa yang memberimu izin untuk menyakiti dia? Ini sudah tidak ada hubungannya denganmu kan? Tak disangka pria itu malah ingin memanfaatkan foto-foto untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari media. Chariksun khawatir foto-foto Jingga akan tersebar. Maka dia dengan tegas membunuh orang jahat. Saat itu Zaisun dan Jinghai sedang berbincang-bincang tentang kehidupan di hotel. Zaisun bertanya mengapa Jinghai akhirnya memilih Wang Sun. Namun Jinghai mengatakan bahwa karena pada awalnya, ayah berselingkuh menyebabkan ibu bunuh diri. Sejak itu, Jinghai tidak lagi percaya bahwa pria akan setia. Hingga Wang Sun yang setia muncul. Barulah dia mengubah pandangan tersebut. Zaisun pada saat itu tidak bisa menahan diri lagi dan langsung memeluk Jinghai. Tindakan tiba-tiba itu membuat Jinghai marah dan malu seketika. Dengan susah payah mendorong Zaisun menjauh. Jinghai merasa Zaisun tidak benar-benar mencintainya. Hal ini sepenuhnya karena tidak puas karena tidak mendapatkannya pada saat itu. Setelah berkata begitu, Jinghai langsung membuka baju atasnya. Karena dia tidak ingin terlibat dengan pria ini lagi. Namun Zaisun terdiam. Dia berdiri diam-diam dan meninggalkan ruangan. Ternyata polisi sudah berada di luar pintu. Setelah menunggu lama, mereka langsung menangkap Zaisun. Zaisun dengan tenang menghadapi polisi. Dia mengakui motif dan alasan melakukan kejahatan, dan memberitahu polisi tempat dia menyembunyikan bukti. Setelah kebenaran terungkap, hidup semua orang kembali normal. Tak lama kemudian, Jinghai tanpa sengaja menemukan sulaman semanggi yang dikenal di kamar neneknya. Menemukan sulaman semanggi yang dikenal, pikiran Jinghai langsung kembali ke hari hujan bertahun-tahun yang lalu. Saat itu Jinghai terjebak di stasiun. Tiba-tiba seorang anak laki-laki memberinya payung, dan langsung melarikan diri. Saat itu Jinghai tidak sempat melihat wajahnya. Hanya ingat ada sulaman semanggi di payung. Saat itu Wang Su masuk ke kamar dan menemukan Jinghai. Melihat ekspresi bingung istrinya, Wang Su menjelaskan bahwa ibunya membuat sulaman itu untuk merayakan masuknya dia ke universitas. Maka, semua barang pribadinya dihiasi dengan pola ini. Jinghai baru menyadari bahwa tahun itu dia diberi payung oleh anak laki-laki itu, Wang Sun. Ternyata, sudah lama sekali Wang Sun ketika naik bus melihat seorang gadis kecil menangis dengan sangat sedih. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seorang gadis menangis di depannya dengan begitu menyentuh. Pada saat itu, Wang Sun membuat keputusan di dalam hatinya. Bersumpah untuk membuat gadis itu tersenyum sepanjang hidupnya. Gadis itu adalah Jinghai. Jinghai adalah gadis itu. Jinghai baru menyadari saat ini betapa sangat suaminya mencintainya.